Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di channel saya Mas Sawi. Dalam tayangan kali ini saya akan melihat suasana kota Mekah yang pada hari ini tepat pelaksanaan inti daripada rukun haji, yaitu wukuf di Arafah. Seperti biasa, sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan like, subscribe untuk melihat kabar-kabar terbaru yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah pada umumnya di Arab Saudi, wabil khusus tentang pelaksanaan haji tahun 2020. Inilah suasana kota Mekah yang bertepatan hari ini hari pelaksanaan wukuf di Arafah. Jadi mulai tadi pagi ketika setelah sholat subuh, para jamaah haji sudah mulai bergerak dari Mina, dari tendanya di Mina sana, bergerak menuju ke Mina. Dan tahun ini sangat berbeda sekali. Yang biasanya tahun haji yang lalu-lalu itu para jamaah haji yang bukan dakhili, bukan hajinya orang Arab Saudi, itu menggunakan transportasi bis. Akan tetapi tahun ini berbeda sekali. Jadi bisa kita lihat tidak ada satupun bis yang menuju ke Arafah. Ini menandakan bahwa para calon jamaah haji yang menuju ke Arafah itu menggunakan transportasi kereta listrik, yang itu memang standarnya haji takhili atau standarnya hajinya orang-orang penduduk Arab Saudi. Kemudian saat ini kota Mekah ini sekitar sebelum duhur, dan pelaksanaan wukuf nanti sampai matahari tenggelam. Ini bertepatan tanggal 30 Juli atau tanggal 9 Dzulhijjah. Dan insya Allah nanti wukuf di Arafah nanti dimulai duhur, sholat duhur itu nanti dijamak takdim dengan sholat asar, dijadikan satu di waktu duhur. Kemudian insya Allah nanti yang menjadi imam sekaligus khatib, yaitu beliau adalah Syekh Abdullah Sulaiman Al-Mani. Beliau merupakan kibar ulama, anggota kibar ulama atau ulama besar Arab Saudi, yang kebetulan beliau juga mempunyai rumah di kota Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah beliau yang akan menyampaikan khutbah sekaligus imamnya. Dan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini memang cukup berbeda sekali, yaitu menerapkan standar tinggi kesehatan, protokol COVID-19 yang memang itu yang diterapkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, yang tujuannya adalah untuk untuk melindungi para jamaah haji dari wabah virus corona ini. Jadi faktor keselamatan dan kesehatan para jamaah yang paling diutamakan. Kemudian apa saja persiapan di Arafah? Di Arafah di sana jamaah haji nanti memang benar-benar menggunakan protokol COVID-19, yaitu berjaga jarak kurang lebih 1-2 meter, kemudian menggunakan masker, kemudian disediakan selalu cuci tangan itu disediakan. Kemudian juga di sana nanti didampingi tim medis, konsultasi, sekaligus di sana juga disediakan camp khusus untuk mungkin ada yang terduga kena virus corona, itu ada tempat isolasi khusus di sana nanti. Dan para jamaah nanti itu bergerak menuju ke Musdalifah sekitar sekitar maghrib, memasuki waktu maghrib, bergerak kemudian menuju Musdalifah menggunakan kereta juga, kereta listrik. Setelah itu nanti jamaah melaksanakan mabit atau bermalam yang hukumnya wajib di Musdalifah sana sampai besok setelah sholat subuh baru bergerak menuju Mina untuk lempar akobah. Dan selanjutnya jamaah haji akan melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Dan kemudian pelaksanaan haji sudah
jemaah haji sudah bisa melepas kain ikromnya. Dan untuk selanjutnya nanti jemaah haji itu bermalam di Mina itu tanggal 11, 12. Tanggal 11 itu bermalam, kemudian melempar jumroh. Tanggal malam 12 juga bermalam, kemudian melempar jumroh. Apabila jamaah haji itu mengambil nafar awal, mereka sebelum maghrib harus cepat-cepat keluar dari Mina agar mereka bisa terselesaikan hajinya. Apabila maghrib masih berada di sana, berarti harus mengambil nafar sani dan bermalam malam tanggal 13-nya. Dan seperti inilah suasananya ini di Kota Mekah Al Mukarramah. Memang pelaksanaan haji tahun ini bisa dibilang cukup ketat sekali dari pihak keamanan. Bahkan saya tadi saya juga melihat ada orang yang nekat berangkat haji secara ilegal dan kemudian ditangkap oleh pihak keamanan Arab Saudi. Memang tahun ini pelaksanaan ibadah haji memang harus benar-benar menggunakan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, yaitu dengan mendaftarkan secara online. Kemudian juga jamaah haji nanti akan diseleksi secara ketat, ya mereka yang lolos itulah yang berhak melaksanakan ibadah haji, dan yang jamaah haji ilegal memang benar-benar tidak diperbolehkan tahun ini. Dan saya mendengar juga bahwa pelaksanaan haji tahun ini memang benar-benar semuanya digratiskan, dan standar hajinya juga standar haji plus lah, atau kalau di sini menamakan haji takhili. Inilah suasananya Kota Mekah yang ini bertepatan dengan hari wukuf Arafah. Jadi tidak ada bis yang melintasi di sini. Ini hanya kendaraan-kendaraan kecil. Itu pun di depan sana sudah ditutup, yang menuju ke Arafah di sana itu ditutup dan tidak diperbolehkan kendaraan apapun kecuali mereka mempunyai tasreh. Tasreh adalah surat keterangan untuk memasuki Arafah, entah itu mereka yang sebagai catering atau yang tugas teknisi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah juga tadi malam itu Kota Mekah Al Mukarramah diguyur hujan sangat deras sekali, mungkin lebih dari sekitar 1 jam, dan bisa kita lihat ini bekas-bekas airnya tadi malam. Dan bagaimana dengan WNI yang ada di Arab Saudi ini, apakah ada yang ikut melaksanakan haji tahun ini? Menurut informasinya sih ada, tapi tidak terlalu banyak karena dilihat dari penyaringannya sangat ketat sekali dan jumlahnya sangat sedikit sekali. Jadi yang ikut pelaksanaan ibadah haji tahun ini itu dari 160 negara, dan tentu saja yang lolos adalah yang mereka telah diseleksi secara ketat oleh petugas dari pemerintah kerajaan Arab Saudi. Tentunya mereka yang benar-benar fit dan yang benar-benar kriteria yang ikut pelaksanaan haji tahun ini. Tentu saja yang lolos itu yang menunjukkan surat sertifikat pemeriksaan PCR yang menyatakan bahwa mereka bebas dari COVID-19. Begitu pula sebetulnya banyak sih yang lolos, yang kriteria yang ikut serta dalam pelaksanaan haji tahun ini, khususnya adalah para teknisi, guru dan lain sebagainya yang telah berada di Arab Saudi ini dari berbagai negara, dengan komposisi yaitu 70% adalah ekspatriat. Ekspatriat adalah para warga negara asing yang telah menetap atau tinggal di Arab Saudi ini. Dan menurut informasi, jadi orang Indonesia yang lolos itu cukup sedikit sekali, tidak lebih dari 10 orang. Menurut informasi seperti itu. Dan saya sendiri tidak berangkat karena memang juga sedikit sekali yang seleksinya ketat, dan yang diterima itu sedikit sekali. Kemudian haji tahun ini memang berbeda sekali, jadi bukan faktor uang. Jadi
apabila seseorang mempunyai uang kemudian bisa lolos tes, tidak bisa. Jadi penyaringannya itu tidak bisa diintervensi dan kemudian sangat transparan. Dan menurut informasi juga ternyata hajian tahun ini gratis, jadi digratiskan dan fasilitasnya setara dengan Haji Plus, atau kalau di sini itu bernama Haji Dakhili, yang memang saya pernah mempunyai pengalaman ikut Haji Dakhili. Itu fasilitasnya luar biasa, dan markas atau pusatnya itu atau tempat stay-nya, menetapnya jamaah itu di Mina. Jadi prosesnya itu dari Mina, dari kemarin itu jamaah haji kan berangkat dari hotel, kemudian dari hotel itu ada yang mengambil mikot, kemudian melaksanakan tawaf qudum, setelah itu langsung menuju ke Mina. Di sana itulah nanti para jamaah itu tinggalnya lama, karena prosesnya itu di sana itu sampai tanggal 12 Dzulhijjah sana. Tanggal 12 Dzulhijjah itu terakhir jamaah haji nanti melempar jumroh. Sebelum asar harus keluar dari Mina agar tidak mengikuti untuk napar sani, yaitu di malam tanggal 13-nya. Oke, itulah tadi suasana kota Mekah di hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, bertepatan dengan pelaksanaan inti daripada rukun haji, yaitu wukuf di Arafah. Dan ternyata para jamaah banyak menggunakan transportasi kereta listrik, dan saya lihat tadi di jalan-jalan tidak ada bis yang menuju ke Arafah. Sekian tayangan kali ini, mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan wawasan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian suka dengan tayangan ini, silahkan share ke media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.